Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia. Saya Deden Suhendar, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 10 Garut. Dengan fasilitator Bapak Rahmatillah Syam dan pengajar praktik Bapak Nasrullah SPD MPD. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Fanji Rinaldi SPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 10 Garut. Assalamualaikum Pak Fanji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali dan sangat bahagia. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Ini merupakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya melaksanakan supervisi kelas untuk mengamati berlangsungnya kegiatan pembelajaran Bapak dengan murid-murid. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Pak Fanji, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Mengapa kita melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Tentunya agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kategori pembelajaran di kurikulum Merdeka ini saya telah akan mengampu pada elemen akhlak di fase kelas 10 kurikulum Merdeka, yaitu dengan judul pembahasannya menghindari menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan di kelas nanti adalah pertama, peserta didik dapat menganalisis dan juga manfaat menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian dapat menyajikan konten kreatif berupa membuat quotes dan mengunggahnya di media sosial, serta peserta didik dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perilaku tercela tersebut. Baik, terima kasih Pak Fanji. Jadi sedikitnya ada 4 tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Berikutnya, apakah bisa Bapak jelaskan bagaimana mengukur ketercapaian tujuan tersebut? Di sini untuk mengukur ketercapaian tersebut saya telah menyelipkan atau kriteria, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal yang dimana ada beberapa persentase yang insya Allah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ini mengambil dengan kriteria tuntasan dengan 70%. Luar biasa, sangat jelas dan mudah dipahami. Menurut hemat saya, tujuan tersebut cukup logis dan dapat dicapai dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya, area apa saja yang ingin Bapak capai atau ingin diamati pada saat observasi? Adapun yang akan saya amati dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, yakni yang akan saya sorot yaitu ada 3 aspek. Pertama, pengetahuan, dan yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Yang dimana pengetahuan ini untuk mengevaluasi pengetahuan dari peserta didik yang dalam bentuk soal-soal pilihan ganda. Kemudian keterampilan, bagaimana peserta didik berdiskusi sehingga terampil dalam membuat karya inovatif, membuat konten karya produk berbasis proyek, dan juga diunggah di media sosial. Dan untuk sikap, di sini saya akan melihat dari kegiatan pada saat diskusi yang dilakukan oleh para peserta didik. Masya Allah, Bapak memaparkannya dengan sangat rinci sehingga sangat mudah dipahami. Selanjutnya saya ingin mengetahui seperti apa rancangan, strategi, model atau metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Alhamdulillah saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang dimana di sana strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu, yaitu dengan model pembelajaran project based learning, yang dimana
membuat konten karya itu adalah proyek, kemudian dengan metode diskusi dengan pendekatan saintifik. Nah, dari kegiatan tersebut insya Allah mudah-mudahan metode dan strategi yang saya gunakan dapat memacu kegiatan kreativitas peserta didik dan juga kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan. Baik Pak, selanjutnya ini mengenai pembelajaran terdiferensiasi serta keterampilan sosial dan emosional. Seperti apa Bapak akan mengimplementasikannya? Nah, untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi, di sini saya membagi ke dalam ketiga, ada diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk. Adapun di sini yang menjadi diferensiasi konten yaitu penyajian materi yang berbeda-beda kepada peserta didik, apalagi di sini konteks dalam materinya adalah akhlak, yaitu berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, saya membagi ke dalam kelompok. Adapun proses di sini saya diserahkan kepada minat daripada peserta didik. Dan juga yang terakhir produknya yaitu dikembangkan sesuai dengan minat peserta didik, baik berupa dalam bentuk poster ataupun video. Saya akan mengimplementasikan di kelas yaitu dengan mengumpulkan konsentrasi daripada peserta didik, yaitu dengan menjaga konsentrasi. Kemudian media apa yang akan Bapak gunakan untuk kegiatan pembelajaran ini? Untuk media pembelajaran yang akan saya kembangkan ketika nanti yaitu dengan media PowerPoint, dan juga apalagi ini dengan berbasis produk tentu harus ada media pembelajaran yang berbasis efek. Nah, baik Pak Fanji. Nah, selanjutnya kapan rencana Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya bisa supervisi kelas? Insya Allah saya merencanakan dan juga mengagendakan yakni pada hari Senin tanggal 18 November 2024 saya akan masuk ke kelas untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik. Pak Fanji, selanjutnya pada hari Senin 18 November 2024 saya akan masuk ke kelas untuk melaksanakan supervisi. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal atau peristiwa yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Baiklah Pak Fanji, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Dalam kegiatan percakapan ini saya mengambil hikmah yang akan saya pelajari, apalagi ini berkaitan dengan observasi, tentunya menggugah semangat saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga menjadi bahan ilmu untuk saya dan juga pengalaman bagaimana memberikan yang terbaik kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran terasa menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak Panji atas waktu dan kesempatan berbincang-bincang pada acara atau agenda pra-observasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas sesuai kesepakatan kita tadi, dan jangan lupa kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik setelahnya. Terima kasih Pak Panji. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan atau percakapan pra-observasi dengan salah satu guru di SMK Negeri 10 Garut, yaitu Bapak Fanji Rinaldi SPD, guru pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap? Kita memulai kegiatan pembelajaran? Siap. Baiklah. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan pembelajaran agar lebih mendapatkan barokah dan keberkahan, kita di hari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas
siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Berikutnya, sebagaimana agenda kegiatan kita sehari-hari, kita membacakan dulu kegiatan kebiasaan, yaitu dengan membacakan doa wudhu yang telah disediakan. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niatan diwudu ngahilangkeun hadas alit fardu karena Alhamdulillah, alhamdulillah, bi alfi alfi alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kelas 10 Tajrikat ayat 2. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan usia, nikmat sehat, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 10 Garut ini melalui kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang ikut serta meneladani contoh perilaku terbaik sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, Bapak ingin bertanya kabar dulu kepada kalian semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita pusatkan dulu perhatiannya ya. Yuk, dengan bersemangat. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, konsentrasi dulu semuanya. Apabila ada kata Bang Haji, pegang mata, pegang telinga. Nah, kalau tidak ada kata Bang Haji, berarti jangan dilakukan. Siap? Siap. Konsentrasi siap? Siap. Kata Bang Haji, pegang mata. Kata Bang Haji, pegang telinga. Kata Bang Haji, pegang mulut. Kata Bang Haji, pegang pipi. Pegang telinga. Pegang telinga. Kata Bang Haji, pegang kepala. Kata Bang Haji, pegang mata. Kata Bang Haji, pegang hidung. Kalau telinganya, kalau mulut, atau kata Bang Haji pegang pipi, nah, pegang telinga. Alhamdulillah, siap. Tepuk satu kali, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Eksis. SMK? Hebat. SMK 10? Juara. SMK 10? Juara. SMK 10? Juara. Kita akan membahas materi tentang akhlak. Namun sebelumnya Bapak akan mengingat-ingat kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang iman. Nah, iman. Ada yang tahu kemarin apa iman menurut bahasa?
Percaya atau yakin. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada 3 iman kepada 4 iman kepada 5 iman kepada 6 iman kepada. Dari ke-6 poin tersebut ada istilah syu'bul iman. Apa syu'bul iman? Cabang-cabang iman. Ada berapa cabang? 77 cabang. Terima kasih. Alhamdulillah materi yang kemarin masih ingat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang akhlak di bab ini ya. Namun sebelumnya kita pusatkan dulu perhatiannya, semua kita konsentrasi, kemudian tidak ada raga di sini, kemudian pikiran kemana-mana ya. Tetap di sini di kelas 10 TJKT 2. Yuk, siap semuanya, boleh tarik nafas dulu, keluarkan melalui mulut dengan perasaan tenang. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita. Yuk diingat-ingat dulu, ingat-ingat dulu orang tua kita di rumah, apalagi kita hari Senin ini mengawali kegiatan belajar. Ingat orang tua kita, guru-guru kita yang telah berjasa memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kita pada saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, dan juga jasa orang tua kita dapat sekolah di SMK Negeri 10 Garut ini. Yuk ingat-ingat agar ridho dari orang tua selalu menyertai kita. Ketahuilah bahwa yang namanya ilham itu datang dari Allah, dan Allah akan lebih mudah memberikan ilham kepada hamba yang diridhoinya. Nah, salah satunya yaitu ridho dari orang tua. Yuk, semua siap konsentrasi? Siap konsentrasi? Siap. Baik. Nah, untuk materi pembahasan kita hari ini yaitu pada aspek akhlak. Namun sebelumnya Bapak di sini akan memantik dulu pemahaman kalian sejauh mana kalian semua mengetahui tentang akhlak. Yuk siap. Di sini siapa yang aktif? Apa menurut kalian akhlak? Akhlak, sikap, perilaku, ada, terus perbuatan, terus apa lagi? Benar, ya benar. Nah, akhlak itu terbagi menjadi 2, ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah disebutnya akhlak terpuji, akhlak mazmumah. Yuk kita sebutkan contoh-contoh dari akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Contohnya jujur, amanah, istiqomah, qanaah. Kemudian bersyukur, apalagi tawakal, sabar, ikhlas. Nah, contoh-contoh dari akhlak tercela: foya-foya, takabur, hasrat, sum'ah, musyrik, main gitar, musyrik. Kemudian ghibah, adu domba dalam istilahnya disebutnya namimah. Kemudian mudah marah, godol. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya ini materi pembahasan elemen akhlak. Setelah kita mempelajari di kurikulum Merdeka itu Al-Quran dan hadis ya pada bab pertama, kemudian bab kedua akidah, dan sekarang menuju ke elemen akhlak, yang dimana judul pembahasannya menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan di sini.
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kita itu pertama dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Coba, poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad itu masuk ke dalam akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Akhlak tercela. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Apa itu quotes? Quotes, kata-kata mutiara, motivasi, dan mempublikasikannya di media sosial. Kalian punya media sosial? Punya. Nah, ini ada ini ada nanti ada kerja sama membuat sebuah karya proyek yang akan dibagi kelompok nanti. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap hidup berpoya-poya. Nah, menghindari sikap hidup poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati istilahnya apa disebutnya? Tawadu. Ya, biasa. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar dari maksud gambar berikut ini? Yang kedua, nah, Bapak masih ada lagi gambar. Yuk silakan aktif satu orang, siapa yang mau menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Nah, kita analisis masuk ke dalam poin mana, apakah berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Gambar pertama, yuk. Tuh, masuknya ke dalam mana? Berlebih-lebihan dalam berbelanja. Tuh, satu orang. Berpoya-poya. Nah, berbelanja. Nah, yang kedua, gambar titik kedua, menghambur-hamburkan uang. Masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam ria. Boleh ingin dilihat oleh orang lain. Juga masuk ke dalam poya-poya. Nah, gambar 3 merasa hebat. Merasa hebat? Takabur. Masuk ke dalam takabur. Kemudian gambar 3.4 pamer foto di media sosial. Masuk ke dalam? Iya. Nah, ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, ya. Nah, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya setelah kita memahami dampak-dampak negatif dari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan membuat sebuah konten karya produk berupa membuat quotes, dan mempublikasikannya di media sosial. Nah, berikut ini Bapak akan membagi sebuah kelompok yang mana tadi malam Bapak sudah memberikan anggota-anggota kelompoknya, sudah menyusun yang telah disampaikan. Bapak di sini akan menjelaskan kegiatan diskusi. Nah, diskusi dalam kegiatan pembelajaran ini untuk membuat sebuah konten karya kreatif. Nah, di sini coba siapa yang senang membuat quotes, acungkan tangan. Yang senang merangkai kata-kata, yuk acungkan tangan siapa? 1, 2, 3, hebat. Di sini yang suka membuat karya mendesain, yang hobi mendesain siapa saja? Mendesain. 1, hebat. 2, 3, ternyata bisa membuat karya. Siapa yang suka syuting, membuat video di rumahnya? Kamu juga suka syuting. Nah, dari kegiatan tersebut, Papa melihat di sini banyak potensi-potensi. Ada yang pandai merangkai kata-kata, bisa nanti diamalkan, diaplikasikan dalam membuat quotes. Kemudian
kemudian mendesain sebuah karya berupa gambar ya secara visual ataupun video. Bapak yakin apalagi di zaman sekarang ini banyak konten-konten menarik ya di media sosial, ada yang suka mengedit video. Nah, nanti kita bisa diaplikasikan dalam kegiatan diskusi. Nah, di sini Bapak akan membagi 4 kelompok diskusi yang dimana masing-masing kelompok beda judulnya. Kelompok pertama, nah, nanti Bapak akan memberikan lembar kerjanya. Kelompok pertama membuat quotes tentang berpoya-poya. Kelompok 2 membuat quotes tentang ria dan sum'ah. Kelompok 4 membuat quotes tentang takabur, dan kelompok 5 quotes tentang kasar. Nah, nanti posisinya berkelompok, kemudian silakan diatur siapa sesuai dengan hobi dan potensinya masing-masing, diatur oleh ketua kelompoknya siapa yang membuat quotes, kemudian mengedit video dan lain tersebut. Kemudian nanti di konten kreatif tersebut diunggah di media sosial. Siap? Siap. Kita laksanakan dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Kelompok pertama, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan afirmasi semangat untuk kalian semua. Yuk semuanya, tangannya di kepala, semuanya. Tangannya di kepala. Tangannya di kepala, siap? Yuk. Ikuti Bapak satu kali, kalian satu kali ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya siap untuk melaksanakan proyek karya kreatif pada materi akhlak, membuat quotes yang menarik. Insya Allah kami siap, kami bisa, luar biasa. Allahu Akbar. Dalam hitungan 1, 2, 3 silakan bagi-bagi tugas. Siapa yang membuat quotes, mengedit dan lain sebagainya, silakan diatur-atur semenarik mungkin. Dan juga nanti Bapak akan memberikan penilaian. Yuk kita awali dari hitungan 1, 2, 3, mulai. Alhamdulillah kegiatan diskusi kelompok sudah dilaksanakan dan selesai. Saatnya kita masuk ke sesi presentasi ya. Nah, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya dan juga menjelaskan dari materi tersebut. Siap dimulai? Siap? Masih semangat? SMK? Bisa. SMK? Eksis. Kelas 10? Juara. 10? Juara. Nah, baiklah para siswa dan siswi kelas 10 TJKT 2, untuk yang pertama kita akan panggilkan peserta kelompok yang akan mempresentasikan dari hasil karya konten kreatif ini. Kita mulai dari kelompok yang membawakan materi diskusinya adalah Ria. Nah, nanti kelompok mana Ria? Oh, kelompok ini. Yuk dipersilakan untuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ria atau sum'ah. Ria berasal dari bahasa Arab ya ruya wal ruyata, yang artinya melihat. Istilah ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain. Ayolah kita dengarkan quotes yang telah dibuat oleh kelompok mereka. Silakan. Quotes yang kami buat adalah
Biarlah orang lain tidak melihat kebaikanmu karena Allah Maha melihat. Luar biasa. Nah, baiklah, dari pertanyaan-pertanyaan dan presentasi dari kelompok yang membawakan ria, Bapak di sini akan menyimpulkan. Tadi ada muncul pertanyaan, apakah ketika kita bersedekah kemudian diperlihatkan kepada orang lain, apakah itu termasuk ke dalam ria? Nah, kalau menurut Bapak ini untuk hal tersebut itu belum tentu ria. Karena kembali kepada tujuan kita, ya, tujuan si orang yang memberikan sedekah. Apakah ada niat untuk ria ataupun motivasi? Nah, sementara kita tidak bisa untuk mengklaim bahwa dia sedang melakukan ria. Nah, karena itu ria itu adalah perbuatan hati. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia sedang melakukan ria? Jadi kembali lagi kepada niat dari orang tersebut. Dengan tujuan motivasi bisa agar orang lain itu tergerak untuk sama-sama memberikan sedekah. Ya. Nah, seperti halnya puasa. Nah, ketika kita puasa, dia batal, kita batal. Apakah orang lain tahu bahwa kita batal puasa ataupun kita tahu bahwa orang lain kita sedang puasa? Nah, tidak. Jadi hanya dialah dan Allah yang tahu. Mengerti? Alhamdulillah kegiatan presentasi kita dari masing-masing kelompok sudah tampil. Nah, kemudian saatnya kita akan menyimpulkan dari aktivitas pembelajaran yang kita pelajari, materi yang kita pelajari di hari ini. Yuk, siapa di sini acukan tangan yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran? Wah, banyak, alhamdulillah. Bapak memilih, coba kamu silakan berdiri. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Menunjukkan sifat bahwa kita lebih kuat daripada orang lain sehingga kita menganggap orang lain itu lemah. Ya, padahal kita juga belum tentu. Baiklah, dari kesimpulan yang telah kita dengarkan masing-masing, alhamdulillah sudah dapat menyimpulkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku tercela tersebut, berupaya-upaya ria, sum'ah, takabur dan hasan. Bapak di sini akan merefleksi kegiatan pembelajaran. Bagaimana aktivitas kegiatan pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi dalam kegiatan pembelajarannya? Nah, pembelajaran dalam diskusi kelompok yang menurut kalian cukup susah dalam hal apa? Merangkai kata, dalam membuat quotes, kemudian mendesain, ya, itu memerlukan ide kreatif. Nah, dari karya tersebut sudah diunggah di media sosial? Sudah. Bagaimana respon tanggapan dari orang lain? Ada yang berkomentar? Ada yang like dan menyukai? Nah, secara tidak langsung, secara sadarnya adalah kalian sedang melaksanakan proyek karya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi secara tidak disadari kalian sedang melaksanakan dakwah melalui media sosial. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, karya kita bermanfaat bagi orang lain dan kita mendapatkan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap, waktu sudah menunjukkan akhir dari aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu silakan posisinya kembali masing-masing dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak
Dan untuk materi pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan memasuki pada bab pembahasan fikih, ya, fikih yang di dalamnya nanti akan membahas tentang bank, asuransi, dan koperasi yang berbasis syariah. Siap? Ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di pembelajaran minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk keberkahan kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya Deden Suhendar, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 10 Garut, bersama fasilitator Bapak Nasrullah SPD MPD dari SMA Negeri 11 Garut, dan rekan sejawat Pak Fanji Rinaldi SPD. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 10 Garut. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Deden? Alhamdulillah. Panji sehat? Panji Alhamdulillah, luar biasa. Bapaknya sehat juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bersedia melakukan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik Pak Fanji, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Pada percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas sebagaimana telah kita jalani bersama tempo hari. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau lebih jelasnya merefleksi seperti apa proses pembelajaran yang terjadi pada saat itu. Pertanyaan pertama, seperti apa perasaan Bapak terkait pelaksanaan observasi tempo hari? Alhamdulillah luar biasa. Kegiatan observasi itu saya sangat bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk dievaluasi, dan juga observasi tersebut menjadi momen untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas bersama para murid di saat itu. Baik, selanjutnya bisakah Bapak ceritakan kembali terkait area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas pada saat itu? Area pengembangan tersebut yang saya fokuskan adalah meningkatkan partisipasi aktif para peserta didik melalui model pembelajaran project based learning yang dimana menanamkan nilai-nilai akhlak di dalamnya seperti sesuai dengan capaian pembelajaran, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan juga saya memanfaatkan media teknologi dan juga media interaktif untuk memberikan nuansa yang efektif sehingga pembelajaran menyenangkan. Masya Allah, luar biasa Bapak. Lengkap sekali uraian Bapak mengenai area pengembangan yang dilakukan. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan tersebut sudah tersampaikan? Apakah sudah berhasil secara lengkap atau belum? Nah, yang saya alami ketika di kelas pada tempo hari, alhamdulillah sebagian besar area pengembangan sudah berhasil tersampaikan, dan juga melihat dari siswa menunjukkan antusiasme dalam kegiatan kelompok dan juga partisipasi aktif mereka cukup baik. Namun di sini ada hal yang menjadi masih kurang dalam ruang gerak saya, yaitu pada peningkatan terutama dalam memastikan semua siswa terlibat aktif secara merata.
Seperti itu ya. Kira-kira menurut pandangan Bapak, mengapa hal yang menjadi kendala atau kekurangan itu terjadi? Nah, yang saya lihat dari hasil observasi ini ada pengembangan yang perlu dilakukan adalah pada aspek keterampilan Pak. Nah, dilihat para siswa merasa kurang percaya diri terhadap apalagi pada saat presentasi penampilannya sebagian mereka. Baik, selanjutnya bagaimana gagasan Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, saya memberikan motivasi yang lebih spektakuler dan lebih luar biasa kepada para siswa sehingga mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI, dan juga saya memberikan apresiasi yang baik kepada mereka dari hasil keaktifan mereka. Baik. Lalu bagaimana Bapak dapat mengetahui gaya belajar murid-murid Bapak? Nah, di sini saya menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penilaian diagnostik. Nah, di dalamnya observasi pada saat proses pembelajaran, memberikan kuis gaya belajar, pemantik, kemudian berbicara langsung dengan siswa, serta menilai dari segi proses dan serta auditori dari mereka, dan juga sesuai dengan minat dan gaya belajar. Itu pun saya melihat dari penilaian sikap daripada saat kegiatan diskusi kelompok. Alhamdulillah mereka cukup bahagia sekali dan terlihat aktif dari masing-masing kelompok. Baik, terima kasih Pak Panji. Berikutnya, menurut pandangan Bapak, apakah semua rencana atau gagasan yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran mendatang itu dapat dilaksanakan dengan baik? Insya Allah dengan melalui kegiatan observasi ini saya akan lebih meningkatkan kembali untuk proses kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, juga dengan momentum observasi ini saya pun merasa bersyukur untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan saya dalam kegiatan proses belajar mengajar bersama peserta didik. Nah, agar kegiatan pembelajaran terasa menyenangkan, lalu kemudian peserta didik pun aktif dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Masya Allah, luar biasa Pak Panji. Semoga hasil observasi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas ya. Pak Panji, menurut Bapak di sekolah kita nih secara umum, kan Bapak mengajar di beberapa kelas. Apakah kejadian-kejadian yang di kelas kemarin itu ditemukan juga di kelas lainnya? Ya, mayoritas ada sih beberapa kelas yang hampir sama hal serupa dengan kegiatan kelas yang kemarin telah diobservasi, dan tentu saya pun tidak hanya berfokus pada kelas itu saja, tetapi menjadi bahan-bahan perbaikan untuk di kelas yang lainnya. Baik. Dengan demikian, apakah Bapak berpandangan bahwa gagasan yang tadi itu bisa diterapkan di semua kelas? Sangat luar biasa. Dari gagasan tersebut saya pun untuk menarik daripada peserta didik, gagasan tersebut bisa dikembangkan, diaplikasikan di berbagai kelas, apalagi melihat dari gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Baik, alhamdulillah Pak Panji, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Selanjutnya saya menunggu kabar baik dari Pak Panji tentang perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik. Semoga kita semua senantiasa dapat melakukan tugas dengan baik, melayani putra-putri didik kita di kelas, murid-murid kita, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar. Terima kasih Pak Panji, barangkali Bapak ada hal yang disampaikan. Ya, observasi dulu mengajar ya. Ini kan Pak Deden mendampingi Pak Panji untuk membuat RPP yang berdiferensiasi permuatan PSE ya. Dari RPP yang telah dibuat tersebut, apakah ada perbedaannya dengan RPP sebelumnya menurut Pak Panji? Tentu ada perbedaan sedikit dari RPP sebelumnya.
tentunya dari sisi diagnostik Pak, penilaian penilaian awal dari peserta didik. Nah itu perbedaan sedikit dengan sebelumnya. Apalagi ini dengan model pembelajaran project based learning Pak, tentunya ini yang lebih cocok juga berbasis IPEK juga Pak. Nah di dalamnya ini project based learning tentu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu dengan membuat konten kreatif. Nah tentu juga harus dilihat dari segi minat gaya belajar daripada peserta didik. Jadi intinya dengan RPP yang telah dibuat tersebut pembelajaran lebih menyenangkan. Menyenangkan. Berarti kan sudah ada dampaknya ya. Ya, dampak. Nanti tinggal kita kembangkan bersama-sama. Cukup dari Pak Gumai tadi, sudah bagus. Terima kasih pemirsa, perbincangan pasca observasi telah kami lakukan. Semoga memberikan inspirasi untuk berdedikasi di dunia edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus. Sip.